Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi dari sejarah pemikiran ekonomi klasik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Yunita dengan NIM 2102311000131. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan dari kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dalam sejarah pemikiran ekonomi klasik ini, saya akan memaparkan 5 poin. Yang pertama adalah sejarah ekonomi klasik, yang kedua teori ekonomi klasik, yang ketiga ada pemikiran dari David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, yang keempat ada teori dari David Ricardo, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu teori Thomas Robert Malthus. Masuk ke yang pertama yaitu sejarah ekonomi klasik. Ilmu ekonomi modern muncul pada tahun 1776 ketika buku dari Adam Smith berjudul Wealth of Nation diterbitkan. Sebelum tahun 1776, doktrin ekonomi dan politik yang berkembang di seluruh dunia adalah merkantilisme. Reaksi pada merkantilisme dimulai pada pertengahan abad ke-17 dan setelahnya pemikiran ekonomi memasuki masa transisi, yaitu antara pertengahan abad ke-17 atau setelah tahun 1660 dan tahun 1776. Masa transisi itu ditandai oleh karya Adam Smith dan sekaligus munculnya sebuah langkah teoritis dan metodologis yang kemudian disebut dengan teori klasik. Pada masa transisi ini, ekonomi mulai memperoleh perhatian dari para pemikir daripada pebisnis. Nah, karakteristik utama sendiri dari masa transisi ini adalah minat akan kebebasan individu. Masyarakat mulai berpikir bahwa penghapusan pembatasan yang diberlakukan oleh negara akan bermanfaat bagi individu dan ekonomi. Di sisi lain, reaksi terhadap pemikiran pada abad pertengahan di mana manusia harus disucikan dari kepentingan material juga turut berkembang di masa ini. Bertentangan dengan doktrin hedonisme yang membela bahwa kesejahteraan materi harus meningkat dan kenikmatan yang harusnya diambil dari kehidupan mulai mendapatkan pengikut. Harusnya menurut kaum hedonisme, perilaku boros bukanlah perilaku tidak etis, tetapi merupakan faktor yang menyebabkan perdagangan. Para pengikut kaum hedonisme ini berargumen bahwa konsumsi individu yang tinggi akan memberikan perkembangan ekonomi. Pendapatan para pengikut hedonisme berubah menjadi doktrin liberalisme yang mengidentifikasikan diri dengan slogan laissez-faire, laissez-passer pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Dan untuk menentukan prinsip-prinsip fungsi sistem ekonomi yang mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu teori ekonomi klasik. Nah, pada masa abad ke-17, pemikiran dari Adam Smith ini memunculkan teori-teori ekonomi baru yang disebut sebagai teori Adam Smith. Yang pertama ada teori self-interest, yang merupakan teori fundamental self-interest yang banyak digunakan sebagai landasan argumen dan teori modern. Dalam bukunya, Smith menuliskan bahwa
apapun yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya didasarkan atas motivasi untuk memenuhi kepentingan dirinya atau self-interest. Teori yang terkenal ini membuat Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Teori self-interest beranggapan bahwa pengajaran kepentingan pribadi oleh individu menghasilkan harmonisasi bagi masyarakat ekonomi. Smith berargumen bahwa meskipun ketika individu bertindak atas dasar kepentingan sendiri, meskipun tidak dilakukan dengan sengaja, mereka dibimbing oleh tangan tak terlihat yang dengan sendirinya akan mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Smith tidak mengedepankan self-interest sebagai kekuatan motif tunggal dari tindakan ekonomi, melainkan menunjukkan proposisi lain, yaitu harmonisasi individu dan sosial melalui pasar. Analogi psikologi Smith tentang perilaku manusia menghadirkan solusi untuk masalah yang secara tradisional bersifat politis dan moral. Smith membangun bukti material bahwa keterbukaan self-interest di dunia produksi dan perdagangan yang sesungguhnya memang dapat dibuat untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Teori ini digunakan Smith untuk meletakkan dasar-dasar ekonomi. Ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dipahami tanpa mengetahui perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu sifat alamiah manusia menurut Smith adalah bahwa semua orang ingin hidup lebih baik. Yang kedua, yaitu ada teori pembagian kerja. Menurut Smith, ada 3 manfaat yang dapat diperoleh dari pembagian kerja. Yang pertama yaitu pembagian kerja meningkatkan ketangkasan setiap pekerja dengan adanya spesialisasi dalam waktu operasi tertentu. Yang kedua, pembagian kerja menghemat waktu yang dibutuhkan pekerja untuk beralih dari satu tugas ke tugas lainnya. Yang ketiga, ada pembagian kerja memungkinkan pekerja menciptakan mesin untuk memudahkan pekerjaannya. Sebagai tambahan, sebenarnya ada manfaat lain yang penting dari pembagian kerja yang tidak disebutkan oleh Smith, yaitu pembagian kerja mempersingkat waktu yang diperlukan dalam pembentukan modal yang mungkin produksi dapat berlangsung secara terus-menerus. Misalnya produksi yang menggunakan teknologi berupa modal. Dalam istilah modern dapat dilihat bagaimana Smith memikirkan konsep learning by doing. Yaitu poin pertama, set out cost atau biaya pengaturan untuk poin kedua, dan kemajuan teknologi endogen untuk poin ketiga. Bagi Smith, pembagian kerja merupakan sumber utama perolehan produktivitas. Misalnya jika setiap orang mengkhususkan diri dalam beberapa aspek khusus, hal ini memungkinkan peningkatan yang cukup dramatis dan dari total output. Di sisi lain, juga ada spesialisasi sehingga setiap orang terlibat dalam semua aspek. Output produktivitas yang terjadi minimal. Pembagian kerja itu sendiri terjadi karena kecenderungan manusia untuk melakukan pertukaran dan barter. Potensi penuh pembagian kerja hanya dapat dieksploitasi dalam ekonomi pertukaran. Dalam masyarakat pemburu atau dalam ekonomi subsisten atau dalam keadaan masyarakat yang kasar, beberapa jenis pertukaran dimungkinkan
Tetapi karena total produk yang dipertukarkan cukup terbatas, kemungkinan pembagian kerja juga cukup terbatas. Dengan begitu, pembagian kerja dibatasi oleh ukuran pasar. Selanjutnya yaitu teori nilai. Smith mengakui bahwa nilai dari segala sesuatu yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah nilai tukar dengan komoditas lain yang diukur dengan kuantitas tenaga kerja yang menghasilkan komoditas tersebut. Dengan begitu, tenaga kerja adalah ukuran yang nyata dari nilai tukar semua komoditas. Smith memiliki alasan yang cukup bagus untuk memilih tenaga kerja daripada uang sebagai ukuran nilai. Ia menjelaskan bahwa nilai tukar komoditas dalam hal uang, yaitu harga, dapat naik sementara nilai tukarnya dalam hal komoditas lain turun atau tetap tidak berubah. Tetapi untuk tenaga kerja diperlukan dalam produksi semua komoditas, termasuk uang itu sendiri. Selain itu, nilai tukar pekerja dalam uang atau upah rata-rata juga berubah dalam arah yang sama dengan tingkat harga. Oleh karena itu, Smith berpendapat bahwa tenaga kerja lebih dapat diandalkan untuk memperkirakan nilai komoditas daripada uang atau harga nominal. Yang keempat yaitu teori perdagangan bebas. Dalam bukunya yang berjudul An Inquiry the Nature of Causes of Wealth of Nation pada tahun 1776, Adam Smith meletakkan dasar teori perdagangan internasional yang kemudian dirumuskan dan dikembangkan oleh Ricardo, Hickscher-Ohlin, Bartram Linder, Vernon Goodman, dan lain-lain. Pesan dari buku ini adalah bahwa negara-negara akan makmur dari perdagangan satu sama lain karena mereka dapat bertukar keuntungan dan menggunakan pembagian kerja. Pandangan ini berbeda dengan pandangan merkantilis yang mendominasi pada saat itu, bahwa suatu negara harus memaksimalkan ekspornya dan meminimalkan impornya sebanyak mungkin untuk memaksimalkan cadangan emas negara itu. Smith menunjukkan bahwa perdagangan bermanfaat bagi kedua negara dalam hal produktivitas dan pertumbuhan. Oleh karena itu, Inquiry the Nature of Causes of the Wealth of Nation adalah sebuah prototipe untuk kebijakan non-proteksionis dan liberalisme, di mana pasar memainkan peran sentral dan negara sebagai peran terbatas. Smith mendefinisikan pendapatan nasional dari produk domestik bruto atau PDB dengan menyatakan bahwa jumlah barang dari suatu negara sama dengan jumlah barang dari semua anggota masyarakat. Menurutnya, pendapatan nasional dapat meningkat berkat ekonomi terbuka. Smith menentukan bahwa setiap negara akan menjadi beruntung dari perdagangan luar negeri. Smith menuliskan bahwa perdagangan luar negeri akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan. Dalam kalimatnya, jika suatu negara asing dapat memasok komoditas kepada kami lebih murah daripada yang kami produksi, beli komoditas dari negara itu berguna untuk negara. Pendapat ini didasarkan pada logika yang sederhana dan intuitif.
negara itu sendiri harus menghasilkan produk yang dihasilkan dengan biaya yang lebih sedikit, tetapi dia tidak memproduksi barang yang diproduksi dengan biaya yang tinggi dibanding dengan negara lain, dan harus membeli barang yang diproduksi sendiri dengan memberikan kepada negara lain. Dengan cara ini, kedua negara bersama-sama akan mendapatkan kesejahteraan. Teori perdagangan ini disebut dengan absolute advantage atau teori keunggulan mutlak, yaitu kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya yang sama ataupun dengan produksi yang sama. Slide selanjutnya yaitu ada teori invisible hand. Nah, seperti yang sedikit dijelaskan di awal tadi, yaitu teori invisible hand ini setelah lebih dari 2 abad, metafora terkenal yang dibawa oleh Adam Smith, invisible hand atau tangan tak terlihat, terus dikaji. Teori tentang ini muncul hanya 3 kali dalam buku Smith sepanjang tahun 1744 hingga 1790, masing-masing 1 kali dalam 3 buku yang berbeda. Dalam buku History of Astronomy, invisible hand muncul sekali, merujuk pada tahayul dan mitos tentang keberadaan dewa Romawi Jupiter. Istilah ini juga muncul 1 kali dalam buku Smith yang lain, Moral Centimeters, mengacu pada penguasa feodal yang membagi hasil panen mereka di antara para pengikut dan penyewa dalam proporsi yang kira-kira sama dengan yang akan dibagikan jika tanah itu dibagi rata. Sementara itu dalam karya fenomenal Smith, yaitu Infinity into the Nature and Causes of Wealth of Nation, Smith juga menggunakan ungkapan ini hanya sekali. Meskipun begitu, konsep tersebut memiliki dampak mendalam pada interpretasi selanjutnya atas karya Adam Smith dan pada teori perdagangan internasional secara umum. Khususnya selama abad ke-20, Smith menggunakan metafora invisible hand dalam berdebat menentang pembatasan impor. Interupsi umum dari metafora invisible hand dalam kaitannya dengan teori perdagangan internasional adalah bahwa semakin sedikit pembatasan hukum dan sosial dalam perilaku perusahaan, semakin baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam pengertian itu, konsep tangan yang tak terlihat sangat cocok dengan filosofi yang mendominasi teori perdagangan internasional. Secara dengan doktrin liberalisme pasar bahwa pada prinsipnya seharusnya tidak ada batasan atau dorongan khusus. Dorongan khusus apapun ketika menyangkut perdagangan atau pergerakan modal di dalam atau di antara negara-negara. Teori yang terakhir yaitu distribusi. Teori ini menggambarkan laba sebagai reward atau imbalan atas resiko yang diambil dan manajemen suatu perusahaan. Dengan demikian, laba adalah residu yang tersisa setelah menanggung biaya upah, bunga, sewa, dan bahan yang dibutuhkan dalam produksi. Harga produk yang relatif tinggi terhadap biaya input menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun dalam jangka panjang harus ada keuntungan normal untuk membayar pengusaha atas kesulitan
atau biaya peluang dalam menjalankan usaha. Jika tidak, produksi akan berhenti. Oleh karena itu, Smith menerapkan laba jangka panjang sebagai bagian dari biaya produksi, dan karenanya merupakan komponen dari harga keseimbangan. Ekspektasi keuntungan tinggi membuat para pengusaha mengajukan penawaran dengan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk meminjam modal atau dana untuk investasi. Dari prinsip-prinsip dasar penawaran dan permintaan, Smith juga berpendapat bahwa keuntungan akan cenderung menurun dalam ekonomi yang tumbuh. Ketika para pengusaha saling menawar untuk meminjamkan modal dengan bunga dan untuk menyewa jasa tanah dan tenaga kerja, upah pada akhirnya juga akan menurun, tetapi tidak di bawah tingkat subsisten ditentukan berdasarkan standar hidup minimum yang dapat diterima dalam masyarakat. Selanjutnya memasuki poin ketiga, yaitu pemikiran David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Yang pertama ada pemikiran David Ricardo. Namun sesudah revolusi Adam Smith di abad ke-18 ini, banyak ahli ekonom yang sejalan dengan Adam Smith dan meneruskan pikirannya, yang yaitu ada Thomas Robert Malthus dan David Ricardo ini. Yang keduanya merupakan orang Inggris. Mereka berdua ini tetap berpegang kepada asumsi-asumsi dan tujuan yang telah dibangun oleh Adam Smith. Hanya cara pandangnya yang berbeda. Tujuan utama menegakkan ilmu ekonomi Smith adalah pembangunan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Tujuan menegakkan ilmu ekonomi Smith yaitu pembangunan masyarakat melalui pembangunan ekonomi ini, dalam pandangan Ricardo, membangun ekonomi itu kepentingan rakyat banyak harus dinomorsatukan, sebab mereka itulah yang akan menikmati hasil kemajuan pembangunan ekonomi itu. Di lain pihak, Malthus berpandangan bahwa kaum pemilik modal adalah tokoh sentral dalam pembangunan ekonomi itu. Jika para pemodal atau kaum kapitalis dibebaskan berusaha, usahanya itu akan dengan sendirinya memberi manfaat pada masyarakat sekitarnya. Jika sebuah pabrik didirikan misalnya, Malthus berpikir demikian, pabrik itu akan mengambil penduduk sekitarnya sebagai tenaga kerja, dan dibangunkannya jalan, didirikan sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan sebagainya. Semakin besar pabrik atau perusahaan itu, semakin makmur pula penduduknya. Jika semua perusahaan dibiarkan maju, mau tidak mau, penduduk secara keseluruhan akan mendapatkan manfaat daripadanya dan makmur seluruh negeri. Itu menurut pendapat dari Robert Malthus. Nah, selanjutnya kita akan mengulik sedikit pemikiran dari David Ricardo, yaitu pada usia 20 tahun, David Ricardo ini bersemangat tentang ekonomi setelah membaca buku dari Adam Smith, The Wealth of Nation, yang tadi dikutip ada invisible hand di dalamnya,
David mulai tertarik dengan buku ini. Kemudian ia menulis artikel ekonomi pertamanya pada usia 37 tahun. Dan kemudian menghabiskan 14 tahunnya yang terakhir seperti seorang ahli ekonomi profesional. Ricardo pertama mendapatkan pemberitahuan kalangan ahli ekonomi atas Billion Controversy pada tahun 1809. Ia menulis bahwa inflasi Inggris adalah hasil dari Bank of England, kecenderungan untuk menerbitkan catatan bank berlebih. Singkatnya, Ricardo adalah orang percaya di awal teori kuantitas uang, atau apa yang dikenal hari ini sebagai monetarisme. Dalam isi on pengaruh harga rendah jagung pada laba stok tahun 1815, Ricardo diartikulasikan apa yang kemudian dikenal sebagai hukum semakin berkurang. Salah satu hukum yang paling terkenal dari ekonomi itu menyatakan bahwa karena semakin banyak sumber daya digabungkan dalam produksi, misalnya contoh sumber daya untuk tetap karena lebih banyak tenaga kerja dan mesin yang digunakan pada jumlah yang tetap daripada penambahan output akan berkurang. Ricardo juga menentang undang-undang gandum proteksionis yang membatasi impor gandum. Dalam berdebat untuk perdagangan bebas, Ricardo merumuskan gagasan komparatif yang saat ini disebut keunggulan komparatif. Keuntungan komparatif yang sangat halus gagasannya adalah dasar utama untuk kepercayaan sebagian besar ahli ekonomi dalam perdagangan bebas untuk saat ini. Idenya adalah sebuah negara yang perdagangan untuk produk yang bisa didapatkan biaya yang lebih rendah dari negara lain adalah negara baik daripada jika itu telah membuat produk dalam rumah. Katakanlah misalnya bahwa negara Purland dapat menghasilkan 1 botol minuman dengan 5 jam kerja dan 1 roti dengan 10 jam kerja. Sedangkan negara Richland memproduksi sebotol minuman dengan 3 jam kerja dan sepotong roti dengan 1 jam kerja. Orang mungkin berpikir pada awalnya bahwa karena Richland membutuhkan jam kerja yang lebih sedikit untuk menghasilkan baik-baik, itu tidak ada keuntungan dari perdagangan. Kita pikir lagi bahwa Purland untuk memproduksi minuman meskipun lebih tinggi dari Richland dalam hal kerja, lebih rendah dari segi roti. Untuk setiap botol yang diproduksi, Purland memberikan setengah dari roti, sementara Richland harus menyerah 3 roti untuk membuat sebotol minuman. Oleh karena itu, Purland memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi roti. Jika mereka bertukar minuman dan roti 1 untuk 1, Purland dapat mengkhususkan dengan memproduksi minuman dan perdagangan beberapa untuk Richland, dan Richland dapat mengkhususkan dalam memproduksi roti. Yang kedua, Richland dan Purland akan lebih baik daripada jika mereka
tidak diperdagangkan. Dengan menggeser katakanlah 10 jam kerja dari memproduksi roti. Purland menyerah roti yang satu bahwa tenaga kerja ini bisa diproduksi, tapi kerja dialokasikan menghasilkan 2 botol minuman yang akan diperdagangkan untuk 2 potong roti. Nah, hasilnya yaitu jaring perdagangan Purland 1 roti tambahan roti juga tidak gain. Purland datang dengan biaya Richland ini. Richland keuntungan juga dari memproduksi minuman. Richland memotong produksi minuman oleh 1 botol, tapi meningkatkan produksi roti oleh 3 roti. Perdagangan 2 roti untuk 2 botol Purland minuman yang dari Purland. Richland memiliki 1 lagi botol minuman daripada sebelumnya dan roti tambahan roti. Keuntungan ini datang. Richland diamati karena masing-masing negara mengkhususkan dalam memproduksi bayi yang biaya kooperatif lebih rendah. Menulis 1 abad sebelum Paul Samuel dan ahli ekonomi modern lainnya mempopulerkan penggunaan persamaan. Ricardo masih terhormat untuk kemampuan luar biasa untuk sampai pada kesimpulan yang kompleks tanpa alat matematika sekarang dianggap penting. Sebagai ahli ekonomi, Ricardo ini memasukkan ke dalam buku teksnya Teori Harga Ekonomi Modern. Membaca Ricardo terasa lebih sebagai anggota dari salah satu ekspedisi Gunung Everest, akan merasa jika tiba di puncak gunung ia bertemu pejalan kaki berlalu di stick dan sepatu tenis. Setelah 1 kontribusi utama Ricardo tiba di tanpa alat matematika adalah teori sewa meminjam dari Malthus. Dengan siapa Ricardo yaitu sering diamati. Terkait Ricardo menjelaskan bahwa sebagai petani, tanah lebih dibudidayakan. Petani harus memulai menggunakan lahan kurang produktif, tapi karena ladang jagung dari lahan yang kurang produktif, harga terjual sebagai bushel dari tanah yang sangat produktif. Petani menyewa dan bersedia membayar lebih untuk menyewa tanah yang sangat produktif. Temuan ini telah bertahan dalam ujian waktu. Ahli ekonomi menggunakan penalaran Ricardian hari ini untuk menjelaskan mengapa pertanian dukungan harga tidak membantu petani, tapi membuat pemilik tanah pertanian kaya. Ahli ekonomi menggunakan penalaran yang sama untuk menjelaskan mengapa para penerima manfaat dari undang-undang yang membatasi jumlah taksi yang tidak bersopir taksi, melainkan orang-orang yang dimiliki jumlah terbatas mendali taksi atau leniency ketika pembatasan ini pertama kali diberlakukan. Selanjutnya ada pemikiran Thomas Robert Malthus. Malthus ini bisa dibilang ahli ekonomi yang paling disalahpahami sepanjang masa. Kata sifat Malthus yang digunakan saat ini untuk menggambarkan prediksi pesimis, kunci langkah
kematian dari manusia ditakdirkan untuk kelaparan melalui kelebihan populasi. Ketika hipotesis pertama kali dinyatakan dalam larisnya An Essay on the Principle of Population pada tahun 1798, keributan itu disebabkan oleh antara non-ekonomis, dibayangi instan menghormatinya terinspirasi antara sesama ahli ekonomi. Jadi tak terbantahkan dan sederhana adalah ilustrasi perbandingan side by side-nya aritmatika dan geometri meningkatkan seri makanan lebih lambat dari populasi yang sering diambil dari luar konteks dan disorot sebagai pengamatan utamanya. Pengamatan adalah sebenarnya bahwa masih mudah untuk melupakan kesimpulan yang sebenarnya Malthus, yaitu manusia tidak semua kelaparan. Pilihan ekonomi harus berada di tempat kerja dan itu adalah tugas dari seorang ekonom untuk mempelajari pilihan-pilihan tersebut. Nah, Malthus sendiri tertarik tentang segala sesuatu mengenai populasi. Dia mengakumulasikan angka kelahiran, kematian, usia perkawinan, dan melahirkan anak, dan faktor-faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap umur panjang. Kontribusi utamanya adalah untuk menyoroti hubungan antara suplai makanan dan populasi. Manusia tidak overpopulate ke titik kelaparan. Ia berpendapat hanya karena orang mengubah perilaku mereka dalam menghadapi intensif ekonomi, mencatat bahwa sementara produksi pangan cenderung meningkat deret hitung, populasi cenderung meningkat secara alami atau lebih cepat dengan tingkat geometris. Malthus berpendapat bahwa itu tidak mengherankan bahwa orang-orang memilih untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Orang dapat meningkatkan produksi pangan, pikir Malthus, hanya dengan lambat metode yang sulit seperti reklamasi lahan yang tidak terpakai atau pertanian intensif. Tetapi mereka dapat memeriksa pertumbuhan penduduk lebih efektif dengan menikah satu kali, menggunakan kontrasepsi, beremigrasi, atau dalam keadaan yang lebih ekstrim, beralih ke perawatan kesehatan berkurang. Toleransi penyakit ganas sosial atau kondisi hidup yang miskin, perang, atau bahkan pembunuhan bayi. Malthus terpesona tidak dengan keniscayaan kematian manusia, tetapi dengan mengapa manusia tidak mati dalam menghadapi rintangan yang luar biasa tersebut. Nah, dari isu-isu itu Malthus berprinsip tentang ekonomi politik pada tahun 1820, yaitu teks pertama yang menggambarkan jadwal permintaan sebagai terpisah dari kuantitas yang diminta pada harga tertentu. Eksposisi dari kurva permintaan diklarifikasi berdebatan dengan hukum dan Claude-Say yang ia keberatan dalam jangka panjang dengan alasan bahwa pasar menyesuaikan diri. Karyanya berpusat pada kontras jangka panjang, seperti yang dicontohkan oleh pertumbuhan penduduk dengan jangka pendek, tercermin dari peristiwa siklis seperti yang mempengaruhi pertanian. Menulis sebelum revolusi industri, Malthus tidak sepenuhnya menghargai dampak dari teknologi, yaitu pestisida, pendinginan mekanik, peralatan pertanian, dan peningkatan hasil panen pada produksi pangan.
Malthus meninggal pada tahun 1834 sebelum melihat ekonomi ditandai sebagai ilmu suram. Kalimat itu diciptakan oleh Thomas Carlyle pada tahun 1849 untuk merendahkan John Stuart Mill. Sering keliru berpikir untuk merujuk pada kontribusi Malthus untuk ekonomi pertumbuhan penduduk. Thomas Robert Malthus belajar filsafat dan matematika di Universitas John Cambridge. Meskipun ia dikenal karena peringatan mengerikan melawan kelebihan penduduk, Malthus tidak menentang pertumbuhan penduduk atau sebaliknya, ia menentang pertumbuhan yang akan melampaui suplai makanan. Dia memperkirakan bahwa populasi akan tumbuh secara geometris, sementara pasokan makanan akan meningkat hanya dengan deret hitung, sehingga kelaparan massal, visi apokaliptik, dan teori subsisten diterima secara luas. Upah atau gaji akan turun ke minimum yang diperlukan untuk mempertahankan pekerjaan karena upah yang tinggi menginduksi pertumbuhan penduduk. Membantu stigma ekonomi sebagai ilmu suram, menulis sebelum revolusi industri, Malthus tidak bisa sepenuhnya menghargai dampak dari teknologi. Selanjutnya, mendiskreditkan klaim adalah fakta bahwa harapan hidup hampir 2 kali lipat dari 40 tahun selama waktu untuk lebih dari 70 tahun hari ini. Meskipun kelaparan terus berlanjut, itu lebih sering pergolakan politik, bukan pertumbuhan penduduk, yang membuat orang-orang lapar. Meskipun Malthus meramalkan undersupply, bencana komoditas dalam jangka panjang, ia percaya mungkin ada kelebihan pasokan umum dan jangka pendek. Oversupply ini yang disebut sebagai glut, sekarang disebut resesi atau depresi. Selanjutnya ada teori-teori David Ricardo. Jika Adam Smith sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran ekonomi klasik, maka Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar mazhab klasik tersebut. Teori ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo menyangkut 4 pokok permasalahan, yaitu teori tentang nilai dan barang itu, teori tentang distribusi pendapatan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang perdagangan internasional, dan teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Itu menurut Suprapto pada bukunya yang diterbitkan tahun 2021 yang memiliki 137 halaman itu. Ada juga teori kuantitas dari David Ricardo yang menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangatlah tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan begitu pula sebaliknya. Berikut teori dari David Ricardo. Yang pertama ada pemikiran moneter. David Ricardo berpendapat untuk menjaga stabilitas moneter suatu negara, maka sistem moneternya itu harus menggunakan standar nilai tukar emas, yang artinya uang yang beredar di suatu negara baik dalam bentuk simpanan maupun kredit dapat dikonversikan dengan harga emas tetap sama nilainya dengan uang kertas. Dalam bukunya, David Ricardo mengatakan bahwa pihak yang mengeluarkan uang kertas harus mengatur pengeluarannya itu berdasarkan harga emas.
bukan berdasarkan kuantitas uang kertas yang beredar. Yang selanjutnya ada hukum pendapatan yang menurun. Pemikiran lain Ricardo adalah the law of diminishing return atau LDR, yang artinya hukum pendapatan yang semakin berkurang. Di sini ada beberapa asumsi-asumsi yang terdapat dalam LDR, yaitu tanah, upah, dan kapital. Yang pertama, tanah adalah faktor produksi utama, contohnya seperti pertanian. Yang kedua, upah tetap real yang konstan pada level subsisten berdasarkan hukum upah besi. Nanti akan dijelaskan juga apa itu hukum upah besi. Yang ketiga, ada kapital atau modal, merupakan satu peralatan yang diperuntukkan untuk satu tenaga kerja menghasilkan jumlah satuan produk yang tetap. Selanjutnya ada keunggulan komparatif. David Ricardo merupakan sosok yang sangat mendukung perdagangan bebas, di mana kontribusinya terlihat ketika ia mengembangkan teori hukum keuntungan komparatif yang dituliskan pada buku Principle of Political Economy and Taxation, yang dimana hukum tersebut menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang saling mengejutkan adalah perdagangan bebas akan membuat suatu negara memiliki keuntungan absolut dalam produk tertentu. Selanjutnya, ini ada teori upah besi atau Iron Wage Theory. Teori upah besi merupakan upah real dalam jangka panjang yang cenderung berpengaruh terhadap upah minimum yang diperlukan untuk menyokong kehidupan pekerja. Upah ini tidak dapat jatuh di bawah tingkat subsisten, karena tanpa subsisten buruh tani tidak akan mampu bekerja. Selanjutnya ada teori nilai kerja. Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang diperlukan atau dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya itu berupa biaya yang dikeluarkan untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya cukup untuk bertahan hidup. Upah yang cukup untuk bertahan hidup ini juga David menyebutnya itu sebagai upah alami atau natural wage. Kalau harga yang ditetapkan lebih besar daripada biaya-biaya, maka dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Kelebihan penawaran barang akan mendorong harga-harga turun pada keseimbangan semula dikarenakan biaya-biaya bahan mentah relatif konstan. Oleh sebab itu, Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami atau natural wage. Yang terakhir ada teori sewa tanah. Ricardo menjelaskan jenis tanah berbeda-beda. Ada yang subur, kurang subur, hingga yang tidak subur sama sekali. Produktivitas tanah yang subur lebih tinggi. Dan dengan demikian, untuk menghasilkan satu unit produksi diperlukan biaya yaitu biaya rata-rata dan biaya marginal yang rendah pula. Semakin rendah tingkat kesuburan tanah,
Jelas semakin tinggi pula biaya rata-rata dan biaya marginalnya untuk mengelola tanah tersebut. Dan juga jika semakin tinggi biayanya, maka keuntungan per hektar tanah menjadi kecil. Begitu pula sebaliknya. Jadi teori dari David Ricardo sangat memperhitungkan letak tanah yang ternyata juga mampu mempengaruhi tinggi rendahnya sewa tanah. Distribusi pendapatan bukan pertumbuhan. Perbedaan antara Smith dan Ricardo adalah jika Smith berfokus pada pertumbuhan, maka Ricardo berfokus pada distribusi pendapatan. Perbedaan tersebut merupakan model harmoni kepentingan. Adam Smith menjelaskan bahwa pekerja kapital dan pemilik tanah bekerja sama untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu teori dari Thomas Robert Malthus. Pada tahun 1805, Malthus diangkat menjadi profesor sejarah modern dan ekonomi politik di perguruan tinggi East India Company College di Haileybury. Jadi Malthus memegang jabatan puncak di jurusan ilmu ekonomi hingga meninggal pada 29 Desember 1834 dikarenakan serangan jantung. Beberapa karya Malthus yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Essay on Population yang dicetak pertama kali pada tahun 1978 dan dicetak hingga pada cetakan ke-6. Malthus menghabiskan sisa hidupnya untuk mempertahankan dan merevisi tesis overpopulation, dan dia juga menulis banyak buku lainnya seperti The Principle of Political Economy pada tahun 1820. Teori Thomas Robert Malthus ini yang pertama ada kependudukan. Dalam bukunya Essay on Population, Malthus menuliskan tentang populasi manusia cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur atau secara geometri. Itu 1, misalnya 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Sedangkan untuk produksi makanan atau sumber daya alam cenderung bertambah menurut deret hitung atau secara aritmatika, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah krisis di mana sumber daya alam tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Menurut Malthus, persediaan sumber daya alam bertambah dalam kondisi yang terus-menerus. Kondisi yang terus menurun ini, permintaan dari penduduk yang terus bertambah meningkat lebih cepat pada tingkat geometris. Menurutnya bahwa jumlah populasi manusia dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu 1, bahwa terjadi penurunan tajam dalam tingkat kematian bayi karena berkurangnya penyakit berkat kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang kedokteran. Yang kedua, adanya peningkatan usia harapan hidup dikarenakan meningkatnya harapan hidup seperti adanya terobosan dalam pengobatan, peningkatan sanitasi, perawatan kesehatan dan gizi, serta penurunan angka kecelakaan. Malthus berpendapat bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi hanya akan mendorong lebih banyak anak
ketika pendapatan per kapita meningkat, populasi akan meningkat lebih cepat, sehingga mengurangi pendapatan per kapita sampai batas subsistensi. Namun pada kenyataannya, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi malah cenderung memiliki lebih sedikit anak. Hal tersebut salah satu penyebabnya adalah persoalan keyakinan bahwa dengan memiliki banyak anak harapannya adalah sebagai aset berharga pada masa yang akan datang. Namun dengan adanya pendapatan yang tinggi tidak lagi membutuhkan banyak anak. Selain itu, membesarkan anak dianggap membutuhkan biaya yang cukup mahal. Di lain sisi, pendapatan yang tinggi berarti juga pendidikan yang tinggi, sehingga pemahaman tentang pengendalian kelahiran juga lebih baik. Kedua, ada hukum pendapatan yang menurun. Nah, Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Sumber daya alam cenderung terus-menerus berkurang, yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu pada jika seseorang menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi atau outputnya akan semakin melambat. Namun hal tersebut dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah, seperti teknologi dan kualitas sumber daya lainnya tetap, dan hal tersebut dapat diabaikan oleh Malthus seperti kemajuan teknologi pertanian, penemuan mineral baru dan sumber daya alam baru, serta peran harga dalam menentukan seberapa cepat atau lambatnya sumber daya akan habis juga. Nah, kita sudah mencapai batas akhir, dan untuk kesimpulannya yaitu ilmu ekonomi modern muncul pada tahun 1776 yang ditandai dengan bukunya Adam Smith, Wealth of Nations, dan dengan ini memunculkan metodologis baru yang disebut dengan teori klasik, dan masa transisi ekonomi ini mulai memperoleh perhatian dari para pemikir daripada dari pebisnis. Pemikiran dari Adam Smith ini memunculkan teori ekonomi baru yang disebut sebagai teori Adam Smith, yakni beberapa teori yang digagas beliau, yaitu teori self-interest, teori fundamental self-interest, banyak digunakan sebagai landasan argumen dan teori modern untuk saat ini. Dan teori yang terkenal ini membuat Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Selain teori self-interest, juga ada teori bagian kerja, teori nilai, teori perdagangan bebas, teori invisible hand, dan teori distribusi. Sesudah revolusi Adam Smith ini abad ke-18, bagaimana diterangkan di atas, banyak ahli ekonomi yang kemudian sepaham dengan Adam Smith dan meneruskan pikiran dari Adam Smith ini, seperti halnya Thomas Robert Malthus dan David Ricardo. Keduanya adalah orang Inggris, dan keduanya ini memiliki cara pandang yang berbeda, namun memiliki tujuan dan maksud yang sama seperti Adam Smith. Nah, mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau saran, bisa dikirim melalui email ataupun DM Instagram dan melalui Facebook.
atau bisa komen di bawah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.